Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أيها المسلمون rahimani rahimakumullah, para pembelajar ilmu syariat, semoga Allah meridhoi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Al-Allamah Muwafaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang membicarakan tema-tema fikih dalam yang berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah, kita lanjutkan dengan menginjak pada bab adab berjalan menuju masjid. Beliau Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, dianjurkan berjalan menuju masjid dalam keadaan tenang, memendekkan langkah kakinya, tidak menjalin jari jemarinya, dan mengucapkan zikir berikut setelah membaca basmalah. Alladzi khalaqani fahuwa yahdini walladzi huwa yu'timuni wa yasqini wa idza maradtu fahuwa yashfini walladzi yumitu thumma yuhyini walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yawmaddin rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhallin wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Zikir ini merupakan bagian dari surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 89. Kemudian membaca doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaika wa bihaqqin mamsyaya hada fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riba wala riyaan wala sum'atan wa kharajtu tiqa'a sukhtika wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tuqidhani minan nari wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, aku memohon kepadamu
dengan hak para pemohon kepadamu dan dengan hak jalanku ini. Sesungguhnya aku keluar bukan karena kesombongan atau keangkuhan, bukan karena ria atau sum'ah. Aku keluar dalam rangka menghindar dari murkamu dan menghadap ridhamu dan mengharap ridhamu. Aku memohon kepadamu agar engkau melindungiku dari siksa neraka dan mengampuni dosa-dosaku, sebab tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika ia mendengar iqamah, maka janganlah menjujur salat dan berjalan terburu-buru. Karena ada sebuah hadis Nabi yang melarang, "Idza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Jika iqamah sudah dikumandangkan, janganlah kalian mendatanginya dengan jalan tergesa-gesa. Akan tetapi datangilah ia dengan berjalan dengan tenang. Mana yang kalian dapatkan, salatlah, dan mana yang ketinggalan, sempurnakanlah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jika iqamah telah dikumandangkan, maka tidak boleh mendirikan salat kecuali salat wajib. Jika memasuki masjid, dahulukanlah kaki kanan seraya berdoa, Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li zunubi wabtah li abwaba rahmatik. Dengan menyebut namamu ya Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Hadis riwayat Muslim. Maka apabila kita telah melaksanakan ibadah solat, maka untuk keluar dari masjid dahulukanlah kaki kiri sambil membaca doa tersebut dengan perbedaan lafaz terakhir, wabtahli abwaba fadlik, dan bukakanlah bagiku pintu-pintu karuniamu. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana dengan tata cara salat? Maka di sini diterangkan dalam bab tata cara salat, yakni apabila ia hendak salat, ia memulainya dengan takbir. Imam membaca takbir tersebut dan takbir-takbir lainnya dengan dikeraskan atau jahar, agar didengar oleh orang-orang yang bermakmum di belakangnya. Adapun makmum membacanya dengan lirih atau sir. Saat takbir pertama dilakukan, hendaknya disertai dengan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundaknya atau hingga sejajar dengan telinganya. Kemudian meletakkan kedua tangannya di bawah pusar, pandangan menuju ke tempat sujud, kemudian mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala zadduka wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, Maha suci Engkau dengan memujimu, Maha berkah namamu, Maha luhur kemuliaanmu. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini adalah salah satu doa iftitah, yakni subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kemudian langsung membaca ta'awuz dan basmalah tanpa jahar. Karena riwayat dari Anas bin Malik, beliau berkata, Sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah bersalat bersama Rasulullah SAW, bersama Abu Bakar, Umar dan juga Utsman. Namun saya tidak pernah mendengar satu pun dari mereka membaca dengan jahar lafaz bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya membaca Al-Fatihah. Tidak sah salat tanpa membacanya, kecuali bagi makmum. Karena bacaan imam sekaligus merupakan bacaan makmum. Tetapi makmum dianjurkan membacanya saat imam berhenti sejenak setelah membaca Al-Fatihah. Dianjurkan juga makmum membacanya saat imam tidak membacanya dengan jahar.
Setelah itu membaca surat. Untuk sholat subuh membaca surat mufassal yang panjang-panjang. Untuk sholat maghrib membaca surat mufassal yang pendek-pendek. Sedangkan untuk sholat yang lain dengan surat-surat yang sedang. Imam membaca surat dengan jahar pada sholat subuh, serta pada 2 rakaat awal sholat maghrib dan isya. Selain itu imam membacanya dengan sir atau lirih. Kemudian setelah membaca surat langsung bertakbir untuk ruku dan mengangkat kedua tangan sebagaimana saat takbir awal. Kemudian meletakkan kedua tangannya di lutut dan merenggangkan jari jemarinya, meluruskan punggung sejajar dengan kepalanya. Kemudian membaca Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah yang Maha Agung, Rabbku yang Maha Agung. Kemudian mengangkat kepalanya sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. yakni doa kemudian setelah ruku kemudian i'tidal membaca Sami Allahu liman hamidah. Dan jika telah sempurna ia mengucapkan, banyak kita sempurna yang tegak berdiri ia mengucapkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Kemudian sedangkan makmum cukup membacanya Rabbana walakal hamd. Kemudian turun untuk sujud mengucapkan takbir tanpa mengangkat kedua tangannya. Hendaknya yang pertama kali menyentuh lantai adalah kedua lututnya, kemudian kedua tangannya, baru kemudian kening dan hidungnya. Ia merenggangkan tangannya dari rusuknya dan perutnya, dari kedua pahanya. Posisi kedua telapak tangannya sejajar dengan pundaknya. Sujud juga dilakukan dan bertumpu pada jari kedua telapak kaki, kemudian mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali. Selanjutnya mengangkat kepalanya sambil bertakbir, duduk iftirash. Ia menidurkan kakinya dan duduk di atasnya, serta menegakkan kaki kanannya dan melipat jarinya menghadap kiblat dan membaca Rabbighfirli Rabbighfirli Rabbighfirli. Kemudian ia sujud seperti sujud yang pertama, kemudian mengangkat kepalanya sambil bertakbir dan bangkit berdiri. Ia melanjutkan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama yang telah dilakukan. Hampir semuanya sama bacaannya. Semuanya sama bacaannya. Jika telah selesai ia duduk iftirash untuk tasyahud, meletakkan tangan kiri di atas paha kiri dan tangan kanan di atas paha kanannya. Ia menggenggamkan jari kelingking dan jari manisnya dan melingkarkan jari tengahnya dengan ibu jari. Kemudian dan isyarat dengan jari telunjuknya serta membaca At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. At-tahiyatul mubarakatus salawat thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah tasahud yang paling sahih yang diriwayatkan oleh Nabi. Kemudian membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian dianjurkan memohon perlindungan dari azab jahannam, azab neraka, azab kubur, siksa kubur, fitnah hidup dan mati serta fitnah dajjal. Kemudian ia menoleh ke kanan dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, dan menoleh ke kiri mengucapkan salam seperti yang diucapkan pada saat salam ketika ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Jika telah selesai salat 2 rakaat, ia bangkit setelah tasyahud pertama sebagaimana ia bangkit dari sujudnya. Kemudian ia melanjutkan 2 rakaat tetapi tidak membaca apapun setelah Al-Fatihah. Jika ia duduk untuk tasyahud akhir, ia duduk dengan tawarruk, yakni menegakkan kaki kanan dan menidurkan kaki kiri dan mengeluarkannya dari bawah kaki kanan. Duduk tawarruk hanya untuk salat yang memiliki 2 tasyahud.
itu pun hanya untuk tasyahud akhir. Jika telah selesai salam maka ia beristighfar sebanyak 3 kali dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Begitulah penjelasan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah tentang bab tata cara salat, di mana beliau menerangkan dengan sangat jelas bagian-bagian dan doa-doa urutan-urutannya dari salat, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita bisa memperbaiki salat-salat kita sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan juga untuk mengilmui apa-apa yang menjadi landasan ibadah kita sehari-hari, khususnya salat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis, yaitu penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.